Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Pratama dengan NIM 2404045000021 dari BK kelas A angkatan 2024. Saya di sini akan mempersembahkan sebuah video yaitu fenomena stratifikasi sosial dan peranata sosial dalam lingkungan sekolah. Nah, sebelum itu, mari kita membahas dulu apa pengertian dari peranata dan stratifikasi sosial. Apa sih peranata sosial itu? Nah, peranata sosial adalah sistem norma yang mengatur cara manusia berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya yaitu peranata pendidikan. Peranata pendidikan berperan sebagai lembaga yang mengatur proses interaksi, pembelajaran, dan pembentukan karakter individu agar dapat beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas hierarki dari yang tertinggi hingga yang terendah berdasarkan faktor ekonomi, faktor status, pendidikan, dan lain-lain. Stratifikasi sosial tentunya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk akses kualitas dan hasil pendidikan. Individu dari kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, fasilitasnya lengkap, dan tenaga pengajarnya yang kompeten. Sebaliknya, mereka yang berasal dari kelas bawah sering menghadapi keterbatasan akses, fasilitas, dan sumber daya pendidikan. Maka dari itu, hubungan timbal balik antara peranata dan stratifikasi sosial terhadap pendidikan sangat mempengaruhi, yang dimana peranata sosial menyediakan kerangka dan norma serta struktur yang memungkinkan pendidikan berjalan dengan baik, sekaligus menjadi wadah sosialisasi nilai dan norma masyarakat kepada generasi muda. Sedangkan stratifikasi sosial menentukan akses dan kualitas pendidikan yang dapat diperoleh oleh individu. Pendidikan yang tidak merata memperkuat stratifikasi sosial sehingga menciptakan siklus ketimpangan yang sulit diputus. Pendidikan sebagai bagian dari peranata sosial dapat menjadi sarana untuk memperbaiki peranata sosial individu dan mengurangi ketimpangan sosial, namun juga dapat memperkuat stratifikasi jika aksesnya tidak merata. Atau kita jelaskan secara ringkas, yang dimana peranata sosial dan stratifikasi sosial memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan pendidikan, yang dimana peranata sosial mendukung terselenggaranya pendidikan, sementara stratifikasi sosial mempengaruhi akses dan hasil pendidikan. Sebaliknya begitupun, pendidikan juga dapat mempengaruhi struktur stratifikasi sosial melalui mobilitas sosial asalkan sistem pendidikan berjalan secara adil dan merata ke seluruh Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai peranata dan stratifikasi sosial, yang dimana mereka berdua mempunyai hubungan timbal balik yang saling berhubungan dengan pendidikan. Selanjutnya, mari kita simak video contoh fenomena stratifikasi sosial dan peranata sosial di lingkungan sekolah.
pendidikan yang ideal harus dapat diakses dan inklusif bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ras, jenis kelamin, atau disabilitas mereka. Sistem pendidikan harus menyediakan kesempatan dan dukungan yang sama bagi semua siswa untuk berhasil dan mencapai potensi penuh mereka. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan mengatakan bahwa pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Konsep pendidikan yang memerdekakan manusia adalah salah satu gagasan yang pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan dalam artian memberikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk bebas berekspresi, belajar, dan menemukan minat mereka serta bakatnya masing-masing. Implementasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini telah dilakukan oleh pemerintah dalam kurikulum merdeka. Adanya penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran membuat siswa dapat mengeksplor minat dan bakatnya, hingga tercapailah pada akhirnya generasi muda yang merdeka dalam belajar dan berkarya. Namun, Ki Hajar menekankan bahwa esensi pendidikan ideal tidak hanya pada pencapaian secara teoritis, namun harus berorientasi pada perbaikan karakter peserta didik. Selanjutnya, konsep pendidikan ideal menurut Paulo Freire, yaitu menurutnya bahwa pendidikan yang ideal menerapkan konsep praktik kebebasan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan membebaskan diri dari penindasan. Konsep pendidikan ideal selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali, yaitu pendidikan yang ideal adalah yang mengembangkan aspek akal, rohani, dan jasmani, serta mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghargai gurunya. Berdasarkan 3 konsep pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Paulo Freire, dan Imam Al-Ghazali, masih terdapat banyak perbedaan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan fenomena peranata sosial, di mana terdapat aturan yang mengatur tata cara berperilaku masih belum maksimal dapat diterapkan. Aturan untuk mengikuti upacara bendera setiap hari Senin hanya dianggap sebagai kebiasaan tanpa adanya pemaknaan simbolis dari upacara bendera tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya penghargaan dan rasa hormat terhadap perjuangan bangsa yang berusaha memerdekakan NKRI pada zaman dahulu, dan hal ini tidak mencerminkan pendidikan ideal menurut Imam Al-Ghazali pada aspek penghormatan. Lalu pada fenomena bergotong royong, hal ini merupakan salah satu fenomena peranata dalam pendidikan, yang dimana fenomena ini mengatur masyarakat atau siswa dalam mencapai tujuan bersama. Namun, faktanya di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya gotong royong. Mereka lebih memilih fokus pada urusannya masing-masing tanpa peduli dengan orang lain. Selanjutnya, peranata yang mengatur siswa datang tepat waktu. Peranata ini cukup baik diterapkan di sekolah, karena hal ini mengatur bagaimana karakter seorang siswa yang harus dapat tepat waktu. Dan hal ini sejalan dengan konsep pendidikan ideal yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang tidak hanya berfokus pada teoritis namun pada karakter siswa. Selanjutnya, fenomena stratifikasi sosial yang berlaku di sekolah. Pada fenomena di mana terdapat siswa yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan dengan siswa biasanya. Contohnya, pada siswa yang menjadi anggota OSIS, mereka mempunyai status sosial yang tinggi dan harus dihormati. Mereka juga memiliki pakaian jas yang menjadi pembeda dengan siswa biasanya. Tapi, banyak fenomena di lapangan yang melenceng dari adanya perbedaan status sosial ini, di mana siswa biasa mendapat tindakan dari siswa yang memiliki status sosial lebih tinggi. Contoh kasus yang selalu ditemui yaitu pembulian. Hal ini jelas melenceng dari konsep pendidikan ideal menurut Paulo Freire yang mengatakan bahwa siswa itu harus bebas dari penindasan. Akibat fenomena ini, kualitas pendidikan secara langsung berdampak, di mana siswa memiliki masalah mental yang seharusnya ia tidak miliki, dan mereka harusnya memiliki mental yang sehat, tapi karena adanya stratifikasi sosial yang menciptakan fenomena pembulian. Sekedar saran agar hal ini tidak terjadi lagi, yakni dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan tidak membeda-bedakan, serta membuat peranata sosial yang tegas sehingga dapat menciptakan cara berperilaku yang baik dan mengantisipasi adanya ketimpangan yang disebabkan oleh stratifikasi sosial. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.